Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Abdul Khalik SPDI. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Di video ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan video diseminasi kali ini. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Kuasa guru penggerak akan selalu ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Kota Baru, alhamdulillah Pak Dede ada di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ibu Susi sebagai Wakasek, ibu-ibu hadirin, guru SMPN 1 Kota Baru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama berkumpul di sini, yaitu dalam rangka undangan Bapak Dudung dalam rangka aksi nyata diseminasi budidaya positif. Adapun acaranya budaya positif. Adapun acaranya, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Baiklah ibu-ibu semua, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Baru yang terhormat Bapak Dede. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu guru SMPN Negeri 1 Kota Baru
yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini oleh Bapak Dudung Abdul Holik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Dan dengan itu pada hari ini saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Baru untuk membuka acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Dudung Abdul Holik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Dudung Abdul Holik saya nyatakan secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMPN 1 Kota Baru yaitu Bapak Dede yang telah membuka acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu acara pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dudung Abdul Holik. Kepada Bapak Dudung Abdul Holik SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini di acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Kota Baru. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Baru, Bapak Dede Harbada, dan juga Wakasek SMP Negeri 1 Kota Baru, Ibu Susi Purwanti, serta rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kota Baru. Alhamdulillah, dari pembelajaran saya di calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1, dan ini adalah puncaknya dalam memberikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan di sini saya akan memaparkan pemaparan mengenai budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Baru. Siap ya Bu ya? Wah, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Next. Salam guru penggerak, semoga kita semua bisa bergerak dan mari menggerakkan. Saya Dudung Abdul Holik, CGP angkatan 11. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Suatu apa ya? Saya merasa senang sekali. Tadi ketika saya ikut di belakang menyaksikan pembukaan ini oleh Bapak Dede Karwada, perasaan saya apa ya? Terharu, deg-degan gitu ya, dan merasa wah alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan jejak beliau bisa saya ikuti ya di dunia pendidikan, menjadikan kelompok dunia pendidikan yang semakin maju. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, untuk merelakan semuanya kayaknya sepertinya sudah ngantuk. Baik Bapak Ibu, gimana masih semangat? Masih. Semangat dong. Yuk kita senyum 30 detik ya. Kita coba. Yang merasa lelah, yang nggak bisa senyum tolong dipaksain ya Bu ya. Biasanya kalau dipaksain nanti jadi relax. Silakan, mangga Ibu coba semuanya berdiri berhadapan. Berhadapan. Ya? Udah punya pasangannya? Nah, silakan Bapak Ibu semuanya tersenyum ya. Dalam hitungan 1 2 3. Belum 1 2 3 udah senyum ya. Silakan dilihat. Jangan dilihat bibirnya, nanti makin lucu. Lihat aja. Siap ya? 1 2 3 mulai. Terus senyum. Iya.
saling dilihat matanya. Oke, terima kasih. Iya, silakan duduk kembali. Baik Bapak, Ibu, ini bisa dipraktekkan ya nanti ketika jam terakhir gitu kan, ketika kita merasa lelah, anak-anak merasa lelah, capek, insya Allah dengan kegiatan seperti ini SBD-nya bisa memacu semangat lagi kepada anak-anak. Next, selanjutnya. Nah, sebelum kita dimulai, kita bikin membuat kesepakatan bersama ya. Saya membuatkan dua, apakah kurang? Di dalam kegiatan ini menghargai siapapun, sepakat ya? Menghargai dalam berpendapat, siapapun yang berpendapat kita hargai ya. Dan menjadi pendengar yang baik. Perlu ditambahkan? Ibu bapak perlu ditambahkan? Cukup ya? Next. Nah, menjadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Penting sekali ya Bapak Ibu menerapkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif di sekolah bisa terwujud apabila semua kita sebagai pendidik menerapkan konsep-konsep 5 ini. Apa itu? Pertama, disiplin positif. Kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan berikutnya yaitu yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, next. Nah, disiplin positif. Di sini mungkin ibu bapak ada yang tahu apa itu disiplin? Ada yang mau bantu jawab? Apa itu disiplin? Mangga. Ibu siapa? Oh, Ibu Intan dulu. Ibu Intan, mangga. Silakan Ibu. Oh ya. Mic-nya mana itu? Oh itu di belakang. Oke. Silakan Ibu Intan. Apa itu disiplin menurut pandangan Ibu Intan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung. Menurut saya disiplin positif itu adalah perilaku positif atau baik yang biasa kita biasakan kepada siswa atau murid, seperti senyum, sapa, salam, yang tentunya alhamdulillah sudah kita terapkan di SMP Negeri 1 Kota Baru ya, betul ibu-ibu. Kemudian di sini juga menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri siswa atau murid tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi memang betul-betul sesuai dari hati ya. Kemudian di sini berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik untuk kepentingan anak tersebut di masa yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan, tepuk tangan dong. Ada yang mau menambahkan lagi apa itu disiplin? Oke. Silakan Ibu Dewi, mungkin mic-nya bisa dioper Bu. Nah, Ibu Dewi akan menambahkan definisi atau arti dari disiplin itu apa? Dipegang aja ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Dudung. Saya menambahkan dari pernyataan dari Bu Intan bahwa disiplin positif itu pembiasaan yang diterapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman dan kita merasa nyaman. Teman-teman pun seperti itu. Jadi kita saling menjaga, saling memberi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Tadi kita di sini aja Bu. Pengertian definisi disiplin menurut dua teman kita ya, Ibu Intan dan sama Ibu Dewi. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa yang dikatakan, saya setuju sekali bahwa budaya disiplin itu adalah untuk menumbuhkan rasa kenyamanan kita jika bertemu dengan seseorang, dengan murid ataupun dengan guru ya. Begitu. Next. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan.
dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Betul sekali tadi kata dia Ibu Intan ya, eksternal yang mana tidak ada paksaan, timbul dari diri sendiri ya. Bukan akibat paksaan dan bukan karena hukuman ataupun hadiah, yang timbul dari diri sendiri. Terima kasih ya. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi di budaya positif di kurikulum Merdeka ini tertuang semuanya ya di dalam profil pelajar Pancasila. Dan berikut ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada apa lagi Bu? Kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan menalar kritis. Nah, dengan menerapkan budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang ada itu, baik Ibu, nilai-nilai kebajikan yang tadi terwujud dalam budaya positif semuanya tertuang di profil pelajar Pancasila, betul ya Bu ya? Ya. Nah, diantaranya ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, apa lagi Bu? Mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, next. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sebelum kita beralih ke selanjutnya, ada yang mau tahu nggak apa itu motivasi? Nah, oh ada Ibu Kusu. Mana mic-nya tadi? Ibu Dewi, mic-nya yang satu lagi mana? Oke. Ibu Kulsum coba, apa itu motivasi Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab ya Pak Dudung. Ya, menurut saya motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan hal positif. Oh, dorongan ya, untuk melakukan hal positif. Terima kasih. Pak. Ada yang mau nambahkan apa itu motivasi? Oke, ada. Ibu Dita mangga. Tadi Bu Kulsum mengatakan motivasi adalah apa? Dorongan untuk melakukan hal yang positif. Ibu Dita mangga. Apa itu motivasi? Menurut saya motivasi ada 2 hal. Yang pertama motivasi intern dari diri itu sendiri. Ya. Ada semangat untuk berkarya dan inovasi-inovasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi ekstern dari luar dirinya. Mungkin dari temannya dan dari siapapun sehingga memacu dia untuk berkarya, belajar dan sebagainya. Oke, terima kasih luar biasa. Ternyata Ibu sudah paham ya mengenai motivasi itu. Betul sekali tadi apa yang dikatakan Ibu Kulsum dan Ibu Dita. Dorongan, motivasi itu dorongan untuk kita melakukan hal yang positif. Dan tadi Ibu Dita mengatakan motivasi itu ada 2 ya. Internal dan eksternal, dari diri dan dari orang lain. Next. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3 ya Bu ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Biasanya kan kalau manusia untuk menghindari gimana nih? Agar terhindar dari hukuman supaya tidak hukum. Akhirnya aku mengerjakan tugas gitu kan? Itulah perilakunya. Jadi termotivasi karena apa? Takut dihukum. Aku mau ngerjain PR. Aku mau berpakaian rapi karena takut hukuman. Yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi ya, terpacu termotivasi untuk melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Dita ya, bahwa motivasi yang timbul dalam diri kita tidak ada paksaan, begitu ya. Apa yang mereka inginkan, yang mereka percaya, lalu anak tersebut mau melakukannya. Next. Nah, berikut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjelaskan atau pernah membuat keyakinan kelas belum Bu di sekolah atau di kelasnya? Mungkin di sini ada ya. Pernah saya melihat nih ada Ibu Susi pernah melakukan keyakinan kelas. Mungkin Ibu bisa di-share. Nah, boleh ya. Keyakinan kelas itu seperti apa Ibu? Nah, enggak Ibu? Silakan.
Baik, terima kasih Pak Dudung ya. Keyakinan kelas atau di sekolah ya. Yang pertama, saya pernah membuat keyakinan kelas, tapi terlebih dahulu saya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tentu saja kesepakatan seluruh kelas dan guru seperti apa. Nah, kemudian dari kesepakatan kelas itu, kemudian satu persatu poin-poin dari kesepakatan kelas itu harus diyakini. Nah, misalkan ya, ketika anak suka membuang sampah sembarangan, misalkan tidak membuang sampah di dalam kelas atau membuang sampah di tempat sampah, itu kesepakatannya. Nah, keyakinan kelasnya ketika sebuah membuang sampah itu, kita buat keyakinan kebersihan sebagian daripada iman. Jadi larinya ke situ. Jadi sebuah keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang harus diyakini, dan itu motivasinya harus ada dalam diri kita sendiri. Seperti itu keyakinan kelas, dan tentu saja diyakini oleh semua pihak yang membuat kesepakatan kelas. Seperti itu Pak Dudung. Iya, terima kasih Bu Siti, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Itu pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi ya, mengenai keyakinan sekolah dan kelas. Next. Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu apa sih? Di dalam poin ada 2 poin. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, Bu. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan sekolah sama keyakinan beda ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang. Contoh peraturan sekolah, hari Senin pakai putih biru, Selasa pakai batik, itu peraturan sekolah yang dibuat oleh satu orang dan semua siswa harus mengikuti. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan dibuat oleh anak-anak sendiri, siswa sendiri. Beda ya. Kalau aturan itu nanti ada hukuman jika melanggar. Kalau keyakinan kelas jika dilanggar itu ada konsekuensi. Tadi seperti yang Ibu Susi katakan, ada kesepakatan atau keyakinan bersama seperti itu ya. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus ditetapkan di lingkungan sekolah. Begitu ya. Nanti Ibu-ibu bisa membuat tuh keyakinan kelas. Contohnya seperti apa sih? Di pelajaran IPS misalkan, di pelajaran PAI, selama pelajaran Bapak harus tertib, tidak boleh telat ke kelas. Itu dibuat dulu ya. Nanti dibuat juga konsekuensinya. Oke, next. Nah, keyakinan ini dibuat seperti ini. Pertama, anak itu menuliskan keluhan-keluhannya. Contoh, Pak, di kelas ini berisik banget. Ya udah buat. Di kelas ini berisik. Anak-anak bikin kalimat, jangan berisik. Itu masih negatif ya kalimatnya. Terus, Pak, di sini suka telat, Pak, kalau ada guru. Bikin kesepakatan kelas, tidak terlambat ke sekolah. Dan ingat ya, Ibu Bapak, membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Ganti dengan kalimat positif. Jagalah kebersihan. Jangan ditulis di keyakinan. Jangan, tapi untuk anak-anak boleh. Nanti kita anak-anak menuliskan dulu. Jangan berisik, boleh. Nanti kita rubah tuh. Anak misalkan, tidak boleh berisik, tidak boleh telat. Itu masih kalimat negatif. Nanti kita rubah ke kalimat ke positif. Jadi misalkan jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan. Jangan telat ke kelas. Kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu, begitu ya. Jadi dibuat dulu. Nah, setelah muncul kalimat-kalimat positif, lalu kita sepakati bersama. Buat konsekuensinya, apabila tidak melakukannya ada konsekuensi apa. Jadi dibuat oleh siswa, dilaksanakan oleh siswa. Seperti itu ya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini semuanya alhamdulillah manusia ya. Punya kebutuhan juga ya. Mungkin aku mau tanya Ibu Dewi nih. Ibu Dewi, sebagai manusia apa sih yang ingin kebutuhan apa yang ingin dicukupi coba? Kebutuhan dasar manusia.
Ingin diakui. Oh, ingin diakui. Oh, Keberadaan kita ingin diakui. ingin diakui. Oh iya. Oke. Apa? Eksistensi ya. Oke. Ada lagi coba tanya. Bu Ade sebagai manusia butuh apa sih? Nah. Apa Bu Ade? Butuh disayang. Oh. Butuh dihargai, butuh diperhatikan. Iya. Oh iya. Sama Bu, saya juga ya, semuanya juga pengen diperhatikan, ya pengen sayang ya, dan juga tadi pengen diakui ya, seperti Bapak Ibu betul sekali tadi katakan bahwa kebutuhan manusia seperti Ibu Dewi katanya pengen diakui, Bu Ade pengen dihargai, seperti kita pengen disayang juga ya. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Next. Ya. Nah, kebutuhan siswa itu ada pernyataannya, yaitu ketika saya contohkan murid ya Bu ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, ada namanya siswa namanya Resti ya. Resti itu apa? Senang sekali mengambil bekal temannya. Wah, kita sebagai guru apakah kita memarahinya atau gimana? Ingat, sebagai pendidik kita lihat dulu kebutuhan hidup manusianya. Sosok Resti itu apa? Kebutuhannya apa aja? Mungkin salah satunya di Basibur itu kebutuhannya apa yang belum terpenuhi gitu kan? Next nih. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua adalah kasih sayang, rasa. Tadi ya kayak apa Bu Ade ya, pengen disayang katanya. Ya. Begitu. Tadi ibu-ibu makan bareng-bareng bala-bala ya. Itu kan memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu bertahan hidup ya. Iya kan, menghilangin rasa. Terus penguasaan. Penguasaan itu seperti tadi kan pengen diakui, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bu Ade ya kesenangan tadi ya. Next. Nah, di sini ada studi kasus nih, tolong diperhatikan. Ada yang mau membacakan tidak Bu? Studi kasusnya. Boleh Ibu Kulsum membacakan ya. Nanti saya tanya nih satu-satu. Kebutuhan dalam kasus ini kebutuhan apa? Mangga Ibu. Mangga Ibu. Apa Bu itu studi kasus ya? Ibu Julaiha. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H. Ia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, tadi studi kasusnya adalah Ibu Julaiha adalah wali kelas 9 ya. Kebingungan Ibu. Ibu pernah menghadapi ini enggak? Kebingungan nih. Ada siswanya yang bernama Tommy, dia suka ngambil bekal temannya. Ya. Seringkali meminta bekal temannya dengan paksa. Ambil aja kan. Itu Tommy. Jika ibu bapak menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, ya, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu, kira-kira apa sih alasannya Tommy melakukan itu? Ya, ayo, siapa yang mau jawab? Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apa kebutuhan Tommy yang belum terpenuhi? Ada yang jawab? Coba Ibu Resti. Oke. Apa Bu? Dari kebutuhan 5 dasar itu Tommy belum terpenuhi kebutuhan dasar apa? Kebutuhan bertahan hidup. Oke, terima kasih. Kalau Ibu jadi Ibu Julaiha, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menghadapi siswanya seperti itu? Memanggil Tommy, diajak diskusi dulu, mungkin dia kenapa alasannya mengambil makanan. Oh, ditanya dulu. Kenapa mengambil makanannya? Oke. Ada yang mau jawab lagi selain kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup? Tommy kenapa ngambil makanan orang lain? Ada yang jawab lagi? Ada? Coba dari 5 itu, Ibu Susi mungkin apa kebutuhannya? Ya.
Baik, tadi kebutuhan yang kedua apa itu? Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang ya. Kasih sayang, kasih sayang. Nah, sebenarnya Tommy ini kalau saya sebagai Ibu Julaiha, tentu saja saya akan memanggil Tommy dengan terlebih dahulu memahami Tommy itu seperti apa, dari keluarga dengan latar belakang seperti apa. Mungkin saja si Tommy ini sebenarnya butuh kasih sayang yang tidak didapatkan dari keluarga sehingga dia berulang. Oh begitu. Nah, kemudian ya mau tidak mau sebagai wali kelas Ibu Julaiha harus memberikan atau mendiskusikan bagaimana mengatasi Tommy tersebut, atau barangkali ada alasan yang lain yang barangkali di rumahnya kekurangan. Oh begitu. Bertahan hidup tadi. Iya. Jadi kita harus diskusikan dengan terlebih dahulu mengenali latar belakang Tommy tersebut. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke ya, itu dua alasannya. Yang pertama dari Ibu Resti, yaitu untuk bertahan hidup Tommy melakukan ambil bekal temannya. Ibu Susi mengatakan perlu kasih sayang dan perlu adanya observasi, analisis dulu ya. Nah kita analisis bersama ya kasusnya Tommy. Next, analisis pertama. Benar kata Bu Resti tadi, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu kata Bu Resti ya. Itu analisis yang pertama. Analisa yang kedua apa? Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya diperhatikan, temannya jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Oh, benar tadi kata Bu Susi, butuh perhatian ya. Tadi sebenarnya nggak lapar itu Tommy, dia ngerebut apa? Karena dia kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu apa? Kebutuhan kasih sayangnya. Gimana biar dia disayangi? Akhirnya ngambil aja. Biar nanti gurunya manggil orang tuanya, terus orang tuanya jadi merhatiin dia, gitu kan? Berarti itu kebutuhannya. Alasan yang berikutnya apa ya? Oh, karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Wah, itu kan? Si Tommy itu yang kedua apa? Dia pengen paling jago, pengen teman-temannya takut kepada dia kan, akhirnya dia merebut. Berarti kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan juga masuk. Dan berikutnya adalah alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Dan beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu apa? Kebebasan. Aku pengen bebas, bosen makanan ini terus, akhirnya pengen nyobain makanan yang lain, akhirnya dia rebut. Bisa jadi gitu kan? Berarti kebutuhan, bisa jadi ya, kebutuhan yang dibutuhkan Tommy adalah kebebasan. Namun yang terakhir adalah apa tadi? Kebutuhan kesenangan masuk gak ya? Ternyata masuk juga. Karena ia melakukannya karena iseng saja, karena ia menikmati ekspresi wajah temannya ketika diambil makanannya, karena ini lucu gitu kan. Kesalnya itu ya, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu apa? Senang banget nih lihat anaknya ngambil cemberut, marahnya, dia jadi hiburan. Senang dah, itu memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya ya. Itu alasannya. Next. Nah, berikut adalah posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol? Next. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, 5 guru sebagai manajer. Ibu lihat posisi ibu ada di mana nih? Saya jelaskan ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Misalkan ada siswa yang melanggar peraturan, kata gurunya gini, kamu dari mana? Terlambat. Push up. Sasapu. Itu sebagai penghukum gurunya. Sasapu. Nyapu, itu bagi penghukum. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti ini, kenapa kamu kesiangan? Enggak, kasihan ke ibu dimarahin sama kepala sekolah. Tolong dong, jangan kayak gitu.
Ibu jadi dimarahin tuh pas sekolah. Malu kan ibu diomongin di kantor pas rapat. Itu kan anaknya maaf ibu, maaf. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah, anak merasa bersalah. Itu bagus gak ya? Nah, tadi sebagai penghukum bagus gak ya? Yang ketiganya adalah guru sebagai teman. Contoh anak kesiangan sebagai teman. Mana aja? Bu, saya kesiangan, maaf Bu. Kamu kesiangan, kamu kan jago larinya. Masa sih kesiangan? Begitu lari sama ibu kamu menang, masa sekarang kesiangan? Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Lain kali nanti jangan kayak gitu lagi ya. Nah, ingat ya, kamu itu jagoan. Nah, itu sebagai teman sambil dengan bercanda. Ya, menghukumnya, menginterogasinya dengan bercanda sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Ingat nak, jam berapa kamu kesiangan? Jam sini, sudah masuk kelas. Nanti ibu liatin. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer itu adalah kita memberikan anak kesempatan untuk mengungkapkan apa alasannya. Dengan posisi manajer kita mengetahui identitas kesalahannya apa, alasannya apa, gitu ya. Nah, dari 5 posisi ini kita diharapkan sebagai guru itu harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya Bu ya, sebagai manajer, karena di sini anak akan mengeluapkan alasannya itu dengan tenang, dengan nyaman, hingga anaknya sendiri nanti akan menumbuhkan rasa kesadarannya sendiri seperti itu. Next. Nah, sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi anaknya sendiri yang menemukan solusi, anak yang mengungkapkan kesalahannya dan anaknya sendiri yang menemukan solusi. Selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Ya, next. Nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Next. Segitiga restitusi, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan kesalahan. Maaf ya Bu ya, ini sedikit contoh dari jawaban ini. Ketika kita menghadapi siswa contoh kesiangan atau siswa yang suka tidur di kelas, kita bisa melakukan tahapan segitiga ini loh Bu, agar menumbuhkan kesadaran langsung dari siswanya. Nah, contoh, kita panggil, kamu nanti ke BP karena kamu tidur di kelas. Lalu kita menstabilkan identitas dengan cara apa? Dengan memposisikan apa alasan anak itu yang tadinya posisi gagal menjadi sukses dulu. Misalkan gini, Pak, aku kesiangan gara-garanya rumahnya jauh. Itu kan kegagalan. Tugas kita adalah menstabilkan identitas. Caranya, ubah kegagalan itu menjadi suatu kesuksesan. Contoh gini, oh kamu rumahnya jauh ya? Iya, ibu juga kalau rumahnya jauh pasti kesiangan. Nah, itu kalimat itu menstabilkan identitas. Jadi tidak menyalahkan anaknya langsung seperti itu ya. Jangan gak mau tahu, tidak gitu. Oh iya, bukan kamu aja, teman-teman kamu juga yang rumahnya jauh pasti kesiangan. Itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Gimana? Emang kenapa kamu kesiangan? Kita dengarkan alasan-alasan anak itu. Nah, begitu langsung tanyakan keyakinan kelasnya. Di kelas kamu keyakinannya sudah membuat belum? Kalau terlambat itu akan apa? Nanti anaknya akan mengungkapkan, sudah buat. Kalau terlambat akan dapat konsekuensi seperti itu. Ya. Nanti anak dengan sendirinya akan menyadari harus seperti apa, cara merubahnya gimana, dan akan merubah kesalahan itu menjadi tindakan yang perbaikan seperti itu. Next. Nah, tadi kan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi yang sudah dikatakan ya Bu ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Nah, berikutnya validasi tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan sesuatu tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikirannya
Stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna ya Bu ya, kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, contoh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Azka, silakan duduk nih. Kamu udah istirahat? Udah Pak. Alhamdulillah ya. Kamu sadar gak kenapa dipanggil sama Bapak ke sini? Sadar Pak. Kenapa? Saya selalu telat di jam pertama Pak. Kamu selalu telat di jam pertama. Iya, tadi Bapak juga ketika kamu ngajar 20 menit loh. Kamu baru masuk kelas. Dan Bapak konfirmasi ke ketua kelas juga, katanya kamu sering telat juga. Di jam pertama, di guru-guru lain, di mapel-mapel lain juga kamu sering telat. Ya, Pak. Kenapa tuh? Kok bisa lakukan itu? Kenapa? Rumah saya jauh Pak. Jauh. Oh, berarti itu alasan kamu telat ya? Ya Pak. Emang sih, Bapak juga memakluminya, dan kesalahan kamu juga pernah dilakukan oleh orang lain ya. Tapi kan kalau misalkan sering telat, apalagi setiap hari, itu nanti gak baik juga kan? Gak baik juga buat kamu. Terus satu efeknya kamu akan banyak tertinggal materi-materi yang sudah dipelajari beberapa menit juga kan? Ya, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa kamu bisa telat? Kamu berangkat sekolah sama siapa? Sama Ibu. Sama ibu. Emang rumah kamu di mana? Di Kosambi Pak. Kosambi? Iya. Kosambi yang daerah sono, Dawan sono jauh. Pak. Jauh banget ya. Terus berapa menit kamu perjalanan? 40 menit. 40 menitan. 40 menitan dari sana ke sini. Terus berangkat dari rumah jam berapa? Setengah 6 Pak. Setengah 6. Iya. Setengah 6 dari Kosambi ke Cikampek. Bapak juga pernah melakukan perjalanan Kosambi ke Cikampek. Itu kalau dari jam setengah 6 seharusnya nggak terlambat. Tapi kenapa ini bisa terlambat? Mama saya nganterin adik-adik saya Pak. Adik saya ada 2. Yang satu sekolah di SDN Telagasari, yang satu sekolah di SDN Harapan. Oh, jadi setiap hari kamu berangkat naik motor berempat? Iya. Oh, berempat. Jadi satu arah tapi belok dulu nganterin adik-adik kamu? Iya Pak. Oh, begitu. Itu ya jadi membuat kamu telat ya. Terus kamu punya teman nggak yang satu arah Ada, sama Pak. kamu? Ada. Gimana itu? Dia rumahnya jauh sih Pak, tapi satu arah. Satu arah. Kamu pernah ikut bareng sama teman kamu itu? Pernah. Kita janjian di sebelum SD itu Pak. Oh, sebelum SD yang Iya. adik kamu itu janjian. Iya, Jadi kamu janjian ikut di bareng situ. sama ibu terus di situ minta dijemput sama teman kamu gitu. Iya Pak. Terus gimana? Kamu jalan sama teman kamu pernah? Naik motor Pak. Naik motor. Terus kenapa nggak dilakuin sekarang? Sayanya lelet Pak. Oh, kamu lelet. Tapi teman kamu nggak keberatan sebenarnya? Enggak. Karena kamu sering lelet, karena jadi dia gak mau telat juga. Iya. Jadi di akhirnya kamu ditinggal. Ditinggal Pak. Oh, begitu ya, itu penyebabnya ya. Bapak juga memakluminya ya, apalagi kalau kamu jauh naik sepeda gak mungkin ya. Iya Pak. Terus juga naik Grab itu ojek online juga kan biaya sudah lumayan ya. Terus kalau misalkan kamu bawa motor juga belum cukup umur kan? Iya Pak. Belum punya SIM begitu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, di kelas kamu sudah dibuat belum keyakinan kelas budaya positif? Sudah Pak. Sudah. Kira-kira pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan? Telat Pak. Apa? Telat. Telat apa? Telat di jam pertama. Jalan pertama. Di sana di keyakinan kelasnya tertulis gak konsekuensinya apa? Iya Pak, mencatat ulang. Apa gimana maksudnya? Mencatat ulang yang guru jam pertama jelaskan. Oh, yang jika telat. Oh, kan seminggu beberapa hari kan kamu sering telat nih di mapel lain kan? Kamu sudah mencatatnya belum? Sebagian sudah, tapi kebanyakan belum Pak. Kebanyakan belum. Kenapa? Karena nggak dipantau gitu ya? Iya. Ya udah. Sekarang gini, karena kamu sudah tahu keyakinan kelasnya dan konsekuensinya, nanti Bapak minta kamu tolong salin pelajaran Bapak dan pelajaran guru-guru yang lain yang tertinggal saat kamu kesiangan ya. Nanti kalau sudah selesai, kamu tunjukkan ke Bapak. Iya Pak. Nanti Bapak konfirmasi ke guru-gurunya, ke guru-guru kamu ya. Dan juga kamu jangan lupa minta maaf juga ke beliau-beliau. Iya Pak, ya. baik Pak.
begitu ya? Pak. Biar kamu nggak telat lagi. Menurut kamu kapan kamu bisa nggak telat lagi nih? Insya Allah dilakukan besok, Pak. Besok. Gimana cara memperbaikinya? Saya akan lebih cepat lagi, Pak. Bersiap-siap, bangun lebih awal dan berangkat lebih awal juga, Pak. Begitu ya. Iya, saran Bapak juga gini ya. Kalau kalau bisa ibu kamu berangkat lebih awal gitu ya, biar kamu nggak telat. Tapi kalau itu nggak bisa, ya kamu minta bantuan teman kamu. Baik, tapi Pak. konsekuen ya. Kamu jangan sampai rugiin teman kamu juga. Kamu juga harus tepat waktu janjian di perapatan jalan itu kan buat jemput kamu. Kalau misalkan semuanya tidak memungkinkan juga, kamu harus datangin guru-guru di jam pertama. Kamu minta pengertiannya, ibu maaf kalau bapak maaf kalau misalkan saya di jam pertama agak telat seperti itu, ya. Ya, Pak. Karena dengan alasan-alasan yang tadi kamu sudah ceritakan ke bapak, gitu ya. Ya, Pak. Tapi yang paling penting adalah ketika pagi hari kamu harus mengoptimalkan kegiatan-kegiatannya ya. Jadi fokus, jangan sampai telat lagi. Insya Allah besok enggak ya? Ya, Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi udah bel masuk kan? Ya. Silakan kamu kembali masuk, belajar sama teman-teman ya. Ya, makasih Terima ya, Pak, Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi, kalau kita bisa menerapkan ini, insya Allah kita akan mempunyai anak-anak yang punya kesadaran ya. Next. Nah, yang tadi saya jabarkan, budaya positif di sekolah akan terwujud apabila kelima dari poin-poin ini, konsep-konsep ini kita bisa terapkan, ya. Dari 5 konsep ini kita bisa terapkan, insya Allah budaya positif akan terwujud di sekolah maupun di kelas. Ibu ya. Nah, alhamdulillah. Untuk berikutnya, sebelum kita tutup, next. Alhamdulillah pemaparan sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, saya akan membuka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa? Oh, Ibu Andri dulu. Boleh. Ininya pegang. Mangga Ibu Andri. Mana di mana ini? Santelin. Silakan berdiri Ibu Andri. Ya. Mic-nya nyala gak, Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh. Baik, Pak Dudung, dari tadi awal saya sudah memperhatikan ya tentang apa ya, keyakinan. Nah, keyakinan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, maka saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas agar ini bisa berlanjut dan anak sadar diri. Bagaimana caranya? Oh begitu. Ya. Ibu Andri mengatakan luar biasa pertanyaannya Bu Andri. Bu Andri malu-malu ya. Bertanyanya malu-malu. Gak apa-apa Bu Andri. Nanti makan Bu Andri ya. Tadi Bu Andri mengatakan iya. Oke Ibu, saya akan coba jawab ya. Sadar diri. Iya. Ya silakan Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Andri. Bu Andri tadi mengatakan gimana cara menerapkan keyakinan kelas gitu kan agar bisa berlanjut. Ibu, maaf sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa keyakinan kelas itu bukan kita yang membuat ya. Kita keyakinan kelas itu atau kesepakatan itu tadi Ibu Susi mengatakan juga kan dibuat oleh seluruh siswa. Bersama-sama kita sebagai guru hanya memantau, setelah itu diyakini dan kita yang menjalankannya dan membuat konsekuensinya gitu ya. Cara menjalankannya ya seperti tadi Bu Andri, kita buat kesepakatan bersama, anak yang buatnya, lalu anak juga yang meyakininya dengan konsekuensi yang telah dibuat oleh anak. Begitu Bu Andri? Gimana jawabannya ya? Iya, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi Ibu? Oh mangga. Iya mangga Ibu siapa dulu? Ibu Resti, Ibu Resti mangga. Ibu Resti. Mic-nya Bu. Assalamualaikum Pak Dudung. Tadi menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, apa Bu Resti pertanyaannya? Tadi menurut Tepuk tangan dong buat Bu Resti. tadi menurut pemaparan Pak Dudung tentang komitmen kesepakatan kelas, tadi dijelaskan membuat kesepakatan kelas harus menggunakan kalimat positif. Misalkan kita menggunakan kalimat negatif, misalnya negatif ya. Tidak menggunakan make up. Jangan menggunakan. Oh iya. Tidak menggunakan make up atau jangan menggunakan make up. Nah, itu boleh apa tidak? Alasannya kenapa? Oh begitu. Tepuk tangan dong Bu Resti. Kenapa Ibu? Oh iya. Sampai belibet ya tadi. Oh dari tadi Ibu mencatat pertanyaannya ya. Oh begitu. Jadi maksudnya begini, kata Bu Resti tadi mengatakan cara membuat keyakinan kelas boleh gak dengan menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan pakai make up. Kenapa sih harus pakai positif? Apa alasannya? Ayo, ada yang tahu? Kenapa harus pakai kalimat positif? Sekarang gini aja. Coba ibu-ibu perhatikan apa yang kata ucapkan. Jangan pikirkan gajah. Yang dipikiran ibu apa? Gajah. Ya kan? Ya, jadi kalimat-kalimat itu akan terekam Bu. Dengan kalimat jangan seseorang itu akan penasaran, gitu kan? Contoh kita punya jendela ditulis tulisan jangan dibuka. Emang kita gak buka, tapi mata kita kita penasaran ingin melihatnya, gitu kan? Jadi dengan menggunakan kalimat positif itu penegasan langsung ke perintahnya Bu, keyakinannya. Contoh, jangan menggunakan make up. Jadi terpikirnya itu adalah make upnya. Jadi anak akan pakai make up. Ya, dirubah dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya apa? Dandan sederhana. Seperti itu ya. Ya, dandan sederhana. Jadi jangan berlebihan, gitu kan? Jangan berlebihan itu negatif ya. Dandan sederhana tidak berlebihan. Begitu. Paham ya? Begitu. Ada lagi satu pertanyaan boleh? Ada. Oh, Mangga. Siapa? Bu Ade. Berdiri ya? Boleh Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit masalah posisi kontrol. Posisi kontrol? Iya. Kita sebagai guru tidak mengajar semua kelas. Kita mau mengingatkan anak yang melakukan kesalahan. Kalau kita memposisikan sebagai manajer tadi, mungkin agak susah karena belum saling mengenal dan anaknya juga belum tentu nyaman dengan kita. Bagaimana cara menyikapinya? Oh begitu, balik lagi ke posisi kontrol ya. Bahwa kita ada 5 posisi kontrol tadi apa aja Bu? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai apa lagi? Membuat rasa bersalah. Merasa bersalah, terus? Dan yang terakhir adalah posisi manajer, pemantau terus manajer. Nah tadi Bu Ade mengatakan, bagaimana kalau kita kan di sekolah besar seperti ini, tidak mau semuanya yang kita ajar, gitu kan? Terus anak yang kita ajar melakukan kesalahan. Kalau menerapkan posisi manajer agak sulit. Itu gimana solusinya? Gitu ya Bu ya? Ingat Ibu, posisi manajer itu sangat efektif dilakukan bagi siswa yang sudah kenal atau tidak. Karena di dalam manajer itu ada apa aja? Ada menstabilkan identitas, itu akan membuat nyaman dengan sendirinya. Walaupun kita tidak saling kenal, dengan ada penstabilan identitas, terus kita menanyakan validasi kesalahan, itu akan membuat nyaman dengan sendirinya. Dan nanti ada ditanyakan dengan keyakinan kelas. Dengan tahapan itu sangat ampuh untuk kita terapkan. Posisi kita harus menjadi seorang manajer, walaupun kita menghadapi restitusinya itu dengan siswa yang belum kita kenal. Bahkan kegiatannya juga bisa kita terapkan bukan hanya di sekolah, ke anak-anak kita juga gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan Ibu. Tanyakan dulu, kita menstabilkan identitas dulu. Contoh anak kita, maaf ya, melakukan kesalahan coret-coret baju. Menstabilkan identitasnya gimana? Wah,
bagus nih bajunya, kamu dicoret-coret ya. Ih, ibu juga kalau bisa gambar, enak nih gambar di bajunya sendiri. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu jadikan digeser menjadi sukses dulu. Lalu kita menstabilkan identitas, kenapa dicoret-coret gitu kan. Nanti anak mengungkapkan kesalahannya, kamu tahu gak negatifnya apa, keuntungan atau ruginya apa jika bajunya dicoret-coret. Jadi anak mengungkapkan sendirinya, dengan sendirinya akan timbul kesadaran. Begitu ya Pak ya? Iya, siap. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah di akhir acara, yaitu terima kasih ya atas kehadirannya. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dudung Abdul Malik. Mudah-mudahan kita semua dapat terinspirasi ya. Mudah-mudahan saya percaya dari Ibu Susi, Bu Dewi, Bu Intan, Bu Ade dan teman-teman semua pasti lebih maju lagi. Mungkin acara telah kita lalui, kita tutup dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya di modul 1.4 diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Semoga video tadi dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.